Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Irwansyah dengan NIM 1947140029 dari kelas C19D. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam uji korelasi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus membuat datanya. Di sini saya telah membuat data uji korelasi. Di sini terdapat 21 data di mana terdapat motivasi belajar dengan variabel X dan hasil belajar dengan variabel Y. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka SPS. Nah, lalu kita mengklik variabel view. Pada name nomor 1 kita tulis X dan name nomor 2 kita tulis Y. Nah, pada label kita beri nama motivasi belajar dan yang kedua hasil belajar. Selanjutnya kita kembali ke data view, lalu setelah terubah, nah selanjutnya itu kita kembali ke Excel untuk menyalin. Sini kita mau copy, lalu kita pindahkan ke variabel X dulu terlebih dahulu. Nah selanjutnya ke variabel Y, kita copy lagi, lalu gini. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya itu kita mengklik analysis, lalu correlate dan kita memilih bivariate. Nah, di sini kita memblok atau kita memindahkan kedua variabel ini ke sebelah kanan. 1, 2. Nah, di correlation coefficient yang tercentang itu percent. Yang selanjutnya text of significance, yang terpilih itu two-tailed. Lalu kita mengklik OK. Lalu keluarlah hasil dari correlation-nya. Jadi hasil dari correlation menggunakan SPSS ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Ini saya telah menyalinnya ke Word. Nah, dari tabel hasil correlation-nya ini dapat diketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,043. Nah, 0,043 ini lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari catatan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Selanjutnya pada tabel juga dapat diketahui nilai percent correlation-nya. Nilai percent correlation-nya itu 0,446. Nah, 0,446 jika dilihat dari pedoman derajat hubungan, nilai percent correlation-nya itu berada di korelasi yang sedang, di mana terdapat di antara 0,41 sampai dengan 0,60. Selanjutnya berarti tingkat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar itu berada di tingkat korelasi yang sedang. Nah, selanjutnya arah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar itu dapat dilihat dari nilai percent correlation-nya. Jika nilai percent correlation-nya positif, maka arahnya juga positif, dan sebaliknya jika nilai percentnya negatif maka arahnya negatif. Jadi dari tabel hasil correlation saya ini nilai percent correlation-nya itu positif. Jadi dapat dikatakan bahwa arah hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar itu positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berhubungan secara positif
terhadap hasil belajar dengan ukuran korelasi yang sedang. Jadi dapat saya bacakan ulang lagi. Dari tabel di atas ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar adalah 0,043. Artinya nilainya ini lebih kecil dari 0,005, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya, dari tabel ini juga kita dapat mengetahui nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,446. Jadi jika dilihat dari pedoman derajat hubungan ini, yang ini, nilai Pearson correlation 0,446 terdapat pada nilai Pearson correlation 0,41 sampai dengan 0,60 yang dimana termasuk korelasi sedang. Berarti tingkat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar termasuk kategori korelasi sedang. Kemudian arah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, pedomannya ada pada nilai Pearson correlation-nya. Jika nilai Pearson correlation-nya positif, maka hasilnya juga positif dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berhubungan secara positif terhadap hasil belajar dengan ukuran korelasi yang sedang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.